Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar baik buat teman-teman yang masih bingung apakah pinjaman saya ini masuk ilegal atau legal. Jadi ini saya dapat langsung data dari website Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Jadi ada 98 fintech atau aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi buat teman-teman silahkan dicek. Ini akan saya berikan datanya. Nanti saya juga akan memberikan bagaimana informasi mengenai debt kolektornya itu apakah benar datang ke rumah atau tidak. Jadi ini valid langsung dari website resminya ya. Silahkan diikuti dulu. Ini adalah data langsung dari perusahaan fintech lending berizin ya. Jadi ini dari OJK per 12 Juli 2024. Ini dia ada 98, ini saya langsung ya, 98 fintech atau pinjol. Dan ini semuanya sudah resmi ya. Silahkan cek sendiri nama-namanya ini. Dan teman-teman, ini websitenya juga sudah lengkap. Seperti contoh nomor 1 Danamas. Ini websitenya https://p2p-danamas.co.id. Ini paling awal ya, dia sudah resmi per tanggal 5 2017, tanggal 6 Juli 2017, konvensional. Ini dia, saya kecilin dulu. Ini hanya untuk Android. Jadi ini resmi ya. Jadi hanya 98 ini. Selain dari 98 ini berarti tidak masuk pinjaman legal ya. Semuanya ilegal. Ada berapa yang ilegal ya? Kita nggak tahu karena kan yang ilegal nggak ketahuan gitu. Jadi saya kasih tahu yang sudah legal saja. Ada juga 2 syariah ada ya teman-teman. Ada yang syariah, ada konvensional, ada yang Android, ada yang iOS. Jadi ini resmi ya. Kalau ada yang meminta nanti kalian komentar aja di kolom komentar, kirim Gmail, nanti saya akan kirim Gmail. Kalau ingin minta, kalau minat ya. Kalau nggak minat silahkan baca. Ini saya akan berikan pelan ya. Oke, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 itu, 18 itu, 19 itu. Ini kan, kalian baca sendiri, 25 Indodana. Ini terus Easy Cash, Pinjam Yuk, Blend Plus, Uangmi, Dana Syariah. Kalau ada selain nama ini ngaku-ngaku sudah OJK itu bohong ya. Jadi ini semuanya ada aplikasinya ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kalian posisinya berada di fintech ini, cara solusi membayarnya ketika sudah dalam kondisi terpuruk adalah jangan khawatir karena yang sudah terdaftar OJK itu ada fitur namanya restrukturisasi. Nanti detail restrukturisasi itu saya akan jelaskan sedikit. Lengkapnya nanti ya, sedikitnya begini. Jadi restrukturisasi itu penataan ulang atau bagaimana meringankan keringanan, memberikan keringanan kepada debitur untuk istilahnya membayar sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang namanya meringankan ya bisa jadi hapus denda, bisa aja sebunga, atau memperpanjang waktu seperti itu ya. Silakan kalian baca sendiri, nanti saya kirim filenya. Kemudian mengenai bagaimana cara mengetahui apakah pinjaman ini sudah ada DC-nya yang datang ke rumah atau tidak, atau yang akan membuka data kita kemudian menyebar data kita. Enggak, kalau yang OJK nggak boleh ya. Kalau udah data OJK nggak boleh nyebarin data sembarangan ya. Oke, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut teman-teman. Nggak usah takut yang sudah mengalami posisi terjepit saat ini ya. Jadi itu saran saya, kalian tinggal baca sendiri ini. Oke, kalau nggak paham apa tanya aja, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita ini niatnya saling bantu kok. Oke, karena sekarang sudah tahu, kalian bisa cek, kalian bisa baca dari 98 pinjol itu yang sudah terdaftar di OJK, apakah itu termasuk bagian dari uang pinjaman Anda. Kalau itu iya, maka sekarang jangan khawatir. Karena kalau kalian memang benar-benar tidak bisa membayar dan memang betul-betul gak ada sama sekali, gak usah takut, gak usah panik, gak usah gebabah ya. Memang hutang itu harus dibayar. Tapi cara membayarnya nggak harus mengikuti ancaman ataupun proses stressing dari seorang debt collector ya. Jadi
hadapi saja, atau kalau dia telepon memang nggak mood, gak usah diangkat dulu. Nanti kalau mood diangkat ya, gak usah khawatir karena nggak ada hukuman yang namanya orang nggak bisa bayar ya, karena dia nggak ada kesengajaan, gak niat mencuri ya, gak niat merampok, gak ada. Jadi gak usah takut. Makanya solusi dari saya ini bijaksana. Jadi jangan kemudian niat nggak bayar. Niat bayar harus ada. Kenapa? Karena kalau sudah niat bayar, insya Allah akan dibuka oleh Allah untuk bisa membayar dan bisa mengangkat kembali derajat keuangan Anda itu. Jadi saya berharap sahabat-sahabat masyarakat Indonesia, rekan-rekan saya semuanya, jangan sampai ada niat gak mau bayar. Tetap aja niat bayar, tapi nanti kalau sudah pekerjaannya bagus dan bisa mendapatkan uang dengan baik. Jadi sudahlah, kalau sudah termasuk di OJK itu sendiri, mulai sekarang kalian gak usah panik. Gak mungkin ada ancaman. Kalau ada ancaman, laporkan, itu oknum. Kalau ada sampai mengata-ngatain seperti yang sudah viral, itu juga oknum ya. Kalau sudah ada uang dan bisa bayar angsuran, segera ajukan restrukturisasi. Jadi ini adalah solusi meringankan hutang kalian. Restrukturisasi itu apa? Restrukturisasi itu ya penataan ulang bagaimana kalian bisa bayar dengan mudah. Misalnya hutangnya tinggal 5 juta. Terus kalian ajukan restrukturisasi, dibuat setiap bulan, minta keringanan bunga, atau minta juga hapus beban, denda maksud saya. Jadi hapus denda, insya Allah di ACC ya. Yang penting sampaikan apa adanya kondisi keuangan Anda. Jadi kalau sudah bisa seperti itu, Anda mulai menata kembali untuk tidak lagi membayar hutang dengan menggunakan hutang. Gak harus jual asetnya orang tua, gak harus membebani orang yang kita cintai. Sudah sampaikan apa adanya, memang kondisinya sudah nggak punya apa-apa sama sekali ya teman-teman ya. Jadi itu saran dari saya untuk restrukturisasi. Nanti akan saya berikan materi secara teknis. Kalau bermanfaat silakan dibantu subscribe. Dan sekali lagi yang membutuhkan data OJK mengenai fintech yang ilegal, tadi insya Allah akan saya kirim email.